Perkenalkan, nama saya Finansia Bila Saputri, NIM 552018-004. Saya dari program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Nama saya Eni Sulistiawati, NIM 552018-018, program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Halo, saya Anggita Virgi Septiani, NIM 552018-024, Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadinda Vanessa Putri, NIM 552018-008. Saya berasal dari Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Hai semua, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kewajiban hukum auditor. Lingkungan hukum akuntan publik. Para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Jika auditor gagal atau tidak seksama melaksanakan tugasnya, maka auditor memiliki tanggung jawab secara hukum kepada klien. Sumber utama timbulnya kewajiban hukum. Yang pertama, klien. Contohnya jika klien menuntut auditor karena tidak dapat menemukan penyimpangan oleh karyawannya. Yang kedua, pihak ketiga. Contohnya, jika bank menuntut auditor karena menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit dalam memberikan kredit yang ternyata kemudian bermasalah. Yang ketiga, pemegang saham. Contoh, sekelompok pemegang saham menuntut auditor karena memberikan opini unqualified bagi sebuah perusahaan yang bangkrut. Dan yang terakhir, criminal liability. Contohnya, pemerintah atau jaksa dapat menuntut auditor yang ternyata mengetahui adanya penyimpangan pajak dalam perusahaan. Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab melakukan tuntutan hukum kepada jasa profesional audit dan tanggung jawab auditor. Yang pertama, kerumitan fungsi-fungsi akuntansi dan auditing yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. Yang kedua, kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah. Yang ketiga, keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee contingent. Dan yang keempat, banyak kantor akuntan publik lebih memilih untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang akan merugikan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang pertama, tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Laporan ini dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen, komite audit, dan dewan direksi. Yang kedua, tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Sudarjono mengungkapkan bahwa auditor memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi.
Tanggung jawab ini mengenai mematuhi standar atau ketentuan yang telah disepakati IAI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar auditing, dan kode etik akuntan Indonesia. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap klien. Auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya. Jika tidak, dia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan sanksi. Yang keempat, tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan. Bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan sehingga menyesatkan, akuntan publik harus bertanggung jawab. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab ini seperti investor, pemberi kredit, dan sebagainya. Contoh dari tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar, seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar yang cukup. Yang keenam, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Dengan melihat lebih jauh penyebabnya, jika kecurangan karena prosedur auditnya tidak cukup, maka auditor harus bertanggung jawab. Tindakan pelanggaran hukum oleh klien. Tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Yang kedua, tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Materi selanjutnya adalah definisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Definisi yang pertama adalah kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis adalah kegagalan yang terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali hutangnya atau tidak mampu memenuhi harapan para investornya karena kondisi ekonomi ataupun kondisi bisnis. Yang selanjutnya adalah kegagalan audit. Kegagalan audit adalah kegagalan yang terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum. Selanjutnya ada risiko audit. Adalah risiko di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Materi yang ketiga yaitu kewajiban hukum auditor. Ada 4 kewajiban hukum auditor, di antaranya adalah yang pertama, kewajiban kepada klien atau liabilities to client, kewajiban akuntan publik terhadap klien karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati, pelaksanaan audit yang tidak memadai, gagal menemui kesalahan dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik. Kemudian kewajiban hukum auditor yang kedua yaitu kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law atau liabilities to third party, kewajiban akuntan publik kepada pihak ketiga jika terjadi kerugian pada pihak penggugat karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual, calon pemegang saham, pemasok, banker, kreditor lainnya, karyawan, serta pelanggan. Kemudian, kewajiban hukum auditor yang ketiga ialah kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal atau liabilities under securities law. Kewajiban hukum yang diatur menurut sekuritas federal dengan standar yang ketat. Kemudian, kewajiban hukum auditor yang terakhir adalah kewajiban kriminal atau crime liabilities. Kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat kemungkinan akuntan publik disalahkan karena tindakan kriminal menurut undang-undang. Sedangkan kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit belum ada. Eksplisit sendiri artinya dengan secara jelas ataupun gamblang.
Akan tetapi, secara implisit, hal tersebut sudah ada seperti tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Secara implisit artinya terkandung di dalamnya meskipun tidak dinyatakan secara jelas. Yang keempat adalah tanggapan profesi dan akuntan publik terhadap kewajiban hukum. Tanggapan profesi terhadap kewajiban hukum, yang pertama riset dalam auditing, yang kedua penetapan standar dan aturan, yang ketiga menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor, yang keempat menetapkan persyaratan penelaahan sejawat, yang kelima melawan tuntutan hukum, yang keenam pendidikan bagi pemakai laporan, yang ketujuh memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas, yang terakhir perundingan untuk perubahan hukum. Tanggapan akuntan publik terhadap kewajiban hukum dalam meringankan kewajibannya auditor dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas, memperkerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan pantas, mengikuti standar profesi, mempertahankan independensi, memahami usaha klien, melaksanakan audit yang bermutu, mendokumentasikan pekerjaan secara memadai, mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan, mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia, perlunya asuransi yang memadai, dan yang terakhir, mencari bantuan hukum. Yang kelima, pembelaan auditor dalam menghadapi tuntutan hukum. 1. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut. Misalkan KAP dapat beralasan bahwa kekeliruan tidak dapat diungkapkan karena hanya memberikan jasa review bukan jasa audit. Yang kedua, tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan tugas. KAP dapat mengklaim bahwa seluruh penugasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar. Yang ketiga, kelalaian kontribusi atau contributory negligence, kerugian yang dialami klien disebabkan oleh klien sendiri. Yang terakhir, ketidakadaan hubungan timbal balik, auditor dapat meminta klien yang menuntut untuk dapat menunjukkan hubungan antara kerugian yang dialaminya dengan kegagalan audit.